Keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Hai anak-anak, Ulul Azmi, kata Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Nah, secara istilah ini Ulul Azmi berarti rasul-rasul pilihan atau nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Kemudian rasul-rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi itu ada 5 anak-anak, yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tantangan dakwah para rasul Ulul Azmi. Yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, tetapi yang beriman hanya 80 orang saja. Nah, jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendati pun setiap diajak dan diseru, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Namun Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan ketabahannya tetap terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah. Nah, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa banjir yang sangat besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman termasuk istri dan anaknya. Lalu yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang pertama, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Untuk selanjutnya diperintahkan Tuhan keduanya harus tinggal di tempat tersebut. Lalu yang kedua, menyembelih putra kesayangannya Ismail, dan tentu hal ini suatu ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim. Lalu yang ketiga itu Nabi Ibrahim harus ke Mekah lagi, adalah perintah membangun Baitullah, Ka'bah bersama anak beliau Ismail. Semua perintah Allah beliau laksanakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, tetapi semuanya berujung kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga itu ada Nabi Musa alaihissalam. Kesabaran dan ketabahan Nabi Musa alaihissalam ini adalah karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam. Raja ini juga zalim dan bengis. Lebih dari itu, dia mengaku sebagai Tuhan yang harus disembah. Jika tidak mau, pastilah mati di tangannya, yaitu Fir'aun. Namun dengan tongkatnya yang diberikan oleh Allah sebagai mukjizat beliau, maka akhirnya Fir'aun harus tenggelam bersama tentaranya di Laut Merah. Penderitaan yang dialami oleh Nabi Musa. Yang pertama itu, sewaktu beliau masih bayi, oleh ibunya Musa terpaksa harus dihanyutkan ke sungai untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup. Nah, sehingga Musa dihanyutkan ke sungai oleh ibunya. Lalu yang kedua itu ketika Nabi Musa harus berhadapan dengan para tukang sihir. Dan yang terakhir, menyelamatkan Bani Israel yang sudah sekian lama menjadi budak Fir'aun untuk selanjutnya dibawa ke kota Mesir, sehingga pada saat itulah Fir'aun bersama tentaranya mengejar sampai ke Laut Merah, dan ternyata hidup Fir'aun harus berakhir di Laut Merah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kemudian, kendati pun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa,
melainkan Yahuza al-Ashkaryuti, Yudas Iskariot, yang diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di kota Makkah, bertepatan dengan tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah binti Abdul Muthalib. Ayahnya wafat ketika Muhammad SAW masih dalam kandungan, sedangkan ibunya wafat ketika ia masih kecil. Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun dengan Siti Khadijah. Mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya adalah Ibrahim dan Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah pada usia 40 tahun ketika menerima wahyu pertama. Ada pada kisah surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hiro. Kemudian sebelum Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun kesedihan, Amul Husni, karena ditinggal wafat oleh dua orang yang berperan besar dalam hidupnya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Pada tahun itu juga Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad melakukan Isra dan Miraj. Dalam peristiwa Isra dan Miraj tersebut diturunkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang mempunyai kesabaran luar biasa. Misalnya, ia memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu, kotoran manusia, dan unta. Ia juga memaafkan Suraqah bin Malik yang berniat membunuhnya. Karena sifat-sifat tersebut, banyak orang yang semula memusuhinya menjadi simpati dan akhirnya beriman. Nah, setelah mengalami perintangan dan hambatan, akhirnya Nabi Muhammad SAW berhasil membangun peradaban Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi Muhammad SAW membebaskan Makkah dari orang-orang kafir. Peristiwa itu disebut Fatu Makkah, kemenangan di atas kota Makkah. Nah, Nabi SAW melakukan haji perpisahan, haji wadha, pada tahun 10 Hijriah. Menjelang akhir kenabian, beliau menerima wahyu berakhir, yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 632 Masehi, Nabi besar penutup zaman itu wafat dalam usia 63 tahun di rumah putrinya Fatimah. Beliau dimakamkan di samping Masjid Nabawi, Madinah. Kemudian hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Sifat-sifat utama yang dapat kita teladani dari para Rasul Ulul Azmi yaitu antara lain yang pertama sabar. Nah, sabar itu berkaitan dengan berbagai hal. Contohnya ketika kalian sebagai anak-anak itu harus sabar dalam mengerjakan tugas, sabar ketika menghadapi teman yang jahil, sabar dalam berangkat sekolah. Nah, kemudian ikhlas. Ikhlas itu berkaitan dengan ketika kita mendapat cobaan atau mendapat ujian itu kita harus ikhlas menjalaninya. Kemudian yang ketiga itu ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Nah, usaha itu tidak hanya usaha saja, usaha juga harus dibarengi dengan doa. Kemudian yang keempat itu tawakal. Nah, ketika setelah usaha itu kita harus tawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima itu teguh pendirian. Yang terakhir ada hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Sehingga dengan kita beriman kepada Rasul Ulul Azmi juga kita bertambah iman kepada Allah. Lalu yang kedua itu sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Nah, contoh dari sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah itu kita harus sabar dan tabah ketika sholat, puasa, zakat. Nah, itu juga termasuk dari menjalankan perintah Allah. Nah, untuk menjauhi segala larangannya itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah.
lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya, seperti ketika kita mendapatkan rezeki. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Allah. Lalu yang keempat itu ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Contohnya ketika kita diberikan musibah, jatuh dari motor, itu juga kita harus ikhlas menerimanya. Nah, lalu yang kelima itu mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Terima kasih anak-anak.